Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Baiklah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia serta nikmatnya, nikmat Islam, nikmat iman ataupun nikmat hidayah, yang mana ini semuanya mengharuskan kita, melazimkan bagi kita untuk senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Baiklah jemaah sekalian, a'azinallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran hadis arba'in ya, hadis arba'in, yang mana kita akan insyaallah kita akan menyampaikan hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ya. Di mana di dalam hadis ke-6 ini secara zahir hadis kita akan mempelajari tentang hukum-hukum yang ada di dalam agama kita. Ada yang halalnya jelas, dan ada haram yang jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat ya. Ada perkara syubhat yang mana hukumnya samar-samar. Kita bacakan saja hadisnya. Di sini Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Abi Abdullah Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin, sesungguhnya halal sudah jelas ya, sesungguhnya yang halal sudah jelas. Wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya yang haram pun sudah jelas. Wa bainahuma mushtabihatun, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat ya, atau yang samar-samar hukumnya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang banyak manusia tidak mengetahuinya. Yang banyak manusia tidak mengetahuinya. Famanittaqa syubhati istabra'a lidinihi wa 'irdihi, barang siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah menyucikan atau membersihkan ya agamanya atau kehormatannya. Dia telah menyucikan, bersuci, menjaga agamanya atau kehormatannya ya. Wa man waqa'a fi syubhati, dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, sebagaimana seorang pengembala, dia mengembala di sekitar tanah larangan, yushiku an yarta'a fi, maka sangat dikhawatirkan
dia akan terperosok atau masuk ke dalam lubang, ya. Ala wa inna likulli malikin hima, dan ketahuilah bahwasanya setiap raja itu memiliki tanah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuh, dan ketahuilah bahwasanya sesungguhnya larangan Allah itu adalah apa? Apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini secara jelas Nabi SAW mengatakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihat. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan dengan jelas bahwasanya di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan 3 hukum, ya. Nabi SAW menyebutkan 3 hukum di dalam agama kita. Yang pertama, halal yang jelas. Yang pertama itu apa? Halal yang jelas, dan contohnya sangat banyak. Dari berbagai macam bentuk buah-buahan, kemudian biji-bijian, ataupun pakaian. Ini adalah termasuk perkara-perkara halal yang sudah jelas. Apel misalnya, ya, walaupun kita nggak mengetahui dalilnya, kita nggak tahu dalilnya, bahkan di dalam Al-Quran pun dalil tentang apel halalnya apel itu tidak ada, ya. Yang secara jelas menyebut apel apa? Halalnya nggak ada. Cuma ini adalah perkara yang sudah maklum, yang sudah dimaklumi semuanya, ya, tentang kehalalannya. Dari segi buah-buahan apel, jeruk, semangka, dan lain-lainnya, yang mana ini termasuk apa? Hal-hal atau perkara-perkara yang halal yang sudah dimaklumi dan yang sudah jelas bagi seluruh kaum muslimin, ya. Ini antara hukum yang pertama, ya. Kemudian antara hukum yang kedua adalah hukum haram yang sudah jelas, dan ini pun contohnya banyak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, zina. Semua kaum muslimin meyakini bahwasanya zina merupakan perkara yang haram. Memakan daging babi, makan daging babi, ya, meminum khamar, riba, mencuri, dan lain-lainnya. Seluruh kaum muslimin meyakini semuanya haram, tapi riba masih ada perkara syubhat, ya. Kalau untuk masalah riba, sebagian kaum muslimin masih ada syubhat di dalam pemikiran mereka. Namun daging babi, minum khamar, dan seperti yang kita sebutkan tadi, ini diantara contoh-contoh yang dikatakan ini sebagai apa? Haram yang sudah jelas, ya. Seluruh kaum muslimin sudah meyakininya, kecuali kaum muslimin yang benar-benar bodoh di dalam agama mereka, ya. Tentu ada di antara kaum muslimin yang benar-benar bodoh dalam agama mereka, kecuali orang seperti itu yang mereka masih meyakini bolehnya makan daging babi. Karena para ulama mengatakan kategori-kategori makan kita sebutkan ini sudah dipahami oleh seluruh kaum muslimin. Walaupun mereka enggak mengetahui dalilnya. Mereka tahu bahwasanya daging babi haram. Kalau kita tanyakan, "Ma dalil daging babi haram?" Mungkin sebagian kaum muslimin atau umumnya kaum muslimin tidak bisa menyebutkannya, ya. Namun inilah di antara apa yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya ini adalah termasuk perkara-perkara yang hukumnya haramnya sudah jelas. Walaupun kaum muslimin tidak mengetahui dalil, tidak bisa mampu menyebutkan dalilnya, namun inilah perkara haram yang sudah jelas, yang sudah difahami oleh seluruh kaum muslimin. Namun wa bainahuma musyabihat, namun di antara keduanya terdapat hukum yang ketiga, ya, yaitu apa? Syubhat, ya. Syubhat. Mungkin orang-orang yang sering mengaji, mungkin ini merupakan istilah yang sudah biasa mereka kenal, ya. Syubhat. Perkara-perkara syubhat, hukumnya yang samar-samar, ya. Syubhat itu apa? Perkara-perkara yang hukumnya samar antara halal dengan haramnya. Bahkan terkadang sebagian pemikiran yang merusak keyakinan kita mengatakan itu syubhat. Kenapa? Seseorang berbagai macam bentuk pemikirannya yang dia meyakini Allah di mana-mana, yang mana kita katakan pemikiran orang tersebut adalah pemikiran syubhat. Kita katakan itu pemikiran syubhat. Kenapa? Karena pemikiran mereka membuat apa? Membuat kebenaran menjadi samar-samar. Sehingga pemikiran pun bisa kita katakan sebagai apa? Sebagai syubhat, ya, sebagai syubhat.
Namun jemaah sekalian, di dalam hadis ini Nabi mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang mana perkara syubhat tersebut tidak diketahui oleh banyak manusia. Dan saya mengambil faedah di sini, ini artinya bukan berarti perkara syubhat tersebut tidak diketahui oleh seluruh manusia. Namun ada manusia yang mengetahui atau bisa menghadapi perkara-perkara syubhat. Perkara syubhat tersebut yang tidak dapat mengetahuinya itu hanyalah sebagian manusia, ya. Dan saya mengatakan, namun ada sebagian manusia yang dapat mengetahui perkara syubhat tersebut, dan diantaranya para ulama. Oleh karenanya, diantara sikap seseorang dalam menghadapi perkara-perkara syubhat, sebagaimana isyarat sebenarnya dikatakan oleh Syekh Utsaimin, ya, sebagaimana isyarat di dalam hadis ini adalah dengan belajar. Sebagai katakan riba, ya, riba mungkin ini termasuk perkara syubhat bagi sebagian kaum muslimin, karena bagi mereka belum mengetahui hakikat riba dikarenakan belum sampai ilmu kepada mereka. Dan syubhat tentang riba itu bisa terangkat ketika mereka belajar. Dan ini sikap pertama, ya. Di dalam makna ini sikap pertama yang harus kita gunakan di dalam menghadapi perkara-perkara syubhat, yaitu dengan belajar, dengan berilmu, ya. Dengan berilmu maka terangkatlah perkara-perkara syubhat, ya. Oleh karenanya ini sebagaimana dikatakan di antara faedah hadis ini, di dalam lafaz ini menunjukkan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menunjukkan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam menjaga agama ini. Sampai hari kiamat akan terus ada sebagian manusia yang mereka akan memahami perkara-perkara agama ini. Walaupun sebagian besar manusia tidak mengetahuinya, namun setiap masa, setiap zaman pasti akan ada terus manusia yang mereka terus memahami perkara-perkara agama ini. Dan itulah para ulama, ya, walaupun mereka sedikit, namun setiap zaman pasti ada, ya. Setiap zaman pasti ada. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang mana perkara syubhat tersebut tidak diketahui oleh banyak manusia, namun bisa diketahui oleh sebagian manusia, itu dengan belajar. Dan begitu juga di antara sebab terjadinya syubhat itu dengan apa? Karena apa? Sebabnya kebodohan, ya. Terjadinya syubhat, di antara sebab terjadinya syubhat dikarenakan kebodohan. Kemudian di sini Nabi SAW mengatakan, "Famanittaqa syubhati istabra li dinihi wa 'irdihi." Famanittaqa, barang siapa yang menjauhi syubhat, ittaqa, yang mana takwa juga berasal dari kata ini, ya. Ittaqa secara bahasa artinya apa? Membuat tameng atau perlindungan, ya. Artinya kita menjauhi agar syubhat tersebut tidak menghampiri kita. Atau ittaqa juga berasal dari kata wiqayah, perlindungan, ya. Wiqayah, yang mana ketika seseorang membuat tameng, ya, perlindungan ketika medan perperangan, tujuannya apa? Agar senjata-senjata lawan tidak mengenai tubuhnya. Jadi, famanittaqa syubhat, barang siapa yang menjauhi syubhat, yang mana mereka membuat tameng dari perkara-perkara syubhat, dan di antara tamengnya yang kita sampaikan tadi apa? Perlindungan dari syubhat itu dengan apa? Dengan belajar, itu dengan ilmu, ya. Dengan ilmu. Maka istabra li dinihi wa 'irdihi, apa artinya? Maka dia telah mengambil kesucian, ya. Dia telah menjadikan suci agamanya dan suci apa? Kedudukannya. Suci agamanya, ini maksudnya apa? Ya, ini perkara-perkara yang berhubungan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu perkara-perkara yang berhubungan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang syubhat, perkara-perkara syubhat itu terjadi di dalam apa? Di dalam ibadah, ya.
Terkadang perkara-perkara syubhat itu terjadi di dalam ibadah. Tentu ini merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang yang tidak belajar misalnya ya, mungkin bisa saja dia ragu. Takbir yang benar sebenarnya bagaimana? Apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Ketika seseorang tidak memiliki ilmu dengannya, maka akan terjadi apa? Akan terjadi hukum yang samar-samar padanya. Maka di antara cara untuk dia menjauhi perkara syubhat adalah dengan belajar. Namun ketika terjadi syubhat bagi dia, kalau dia belajar terjadi syubhat pada dia, kemudian dia berusaha menjauhinya dengan belajar, istabral dini, maka dia akan menyucikan agamanya. Dia tidak bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa irdih, dan dia pun menyucikan kehormatannya. Karena terkadang perkara-perkara syubhat itu berkaitan dengan berkaitan dengan haknya manusia, berkaitan dengan hak manusia ya. Kita melihat misalnya sebuah makanan atau minuman yang ada di sebagian meja kita, misalnya ini boleh nggak ya dimakan atau diminum, pemiliknya nggak jelas. Maka ketika samar-samar hal itu samar-samar perkara syubhat, kalau kita menjauhi perkara tersebut, maka ini kan ini akan menyucikan kehormatan kita di antara manusia, karena itu akan mengakibatkan celaan ya. Karena itu akan mengakibatkan celaan atau keburukan hubungan kita di antara manusia. Oleh karenanya, di antara faedah seseorang yang berhati-hati terhadap perkara syubhat, maka itu akan bisa menjaga agamanya dari dosa, ataupun menjaga kehormatannya dari celaan manusia. Ini di antara faedahnya ya. Kemudian jemaah sekalian, di sini Nabi SAW menyebutkan akibat dari Akibat dari orang yang terjatuh di dalam perkara syubhat. Di sini Nabi SAW menyebutkan akibat buruk dari perkara syubhat. Seseorang yang terjatuh di dalam perkara syubhat dan mereka tidak berusaha untuk mengangkat syubhat tersebut dari dirinya, maka di sini terdapat perkara yang buruk ya, akibat yang buruk. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, yang mana dia terlena dengan perkara syubhat dan tidak mau mengangkatnya, waqa'a fil haram, maka dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Maka dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Dan ini akibatnya ya, akibatnya. Dan di sini Syekh mengatakan lafaz ini terdapat dua makna ya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Di sini terdapat dua makna. Apakah syubhat tersebut hukumnya haram? Dan yang kedua, apakah syubhat tersebut mendekati hukum yang haram? Hukumnya mendekati haram ya. Yang pertama, apakah syubhat tersebut hukumnya haram? Syubhat sama dengan haram. Dan makna yang kedua, apakah hukum syubhat tersebut itu mendekati hukum haram? Dan saya ingin mengatakan bahwasanya makna yang kedua itu lebih benar, sebagaimana perumpamaan yang dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini, yaitu syubhat tersebut perantara atau hukumnya mendekati perkara haram, atau dikatakan bahwasanya syubhat tersebut merupakan perantara terjatuh ke dalam perkara yang haram, sebagaimana perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sebagaimana seorang pengembala ya, yang mereka mengembala di sekitar tanah larangan, maka sangat memastikan bahwasanya dia akan terjatuh ke dalam tanah larangan tersebut ya. Karra'i yar'ahu al-hima yushiku an yarta'a fihi. Sebagaimana seorang pengembala yang dia mengembala gembalaannya di sekitar tanah haulal hima ya, dia bukan mengembala di tanah larangan, tapi dia mengembala di sekitar tanah larangan. Maka sangat dikhawatirkan kalau dia bisa terjatuh atau masuk ke dalam tanah larangan tersebut.
Apalagi kalau seandainya dia menggembala ya, dan gembalaannya itu melihat tanah larangan tersebut hijau ya, di sana hijau, terdapat air dan segala macamnya, maka yang namanya gembalaan yang dia tidak mampu berpikir ya, orang bodoh yang tidak memiliki ilmu, kalau dia berada di sekitar tanah larangan tersebut, dia akan bisa apa? Tergoda ya. Dia akan bisa tergoda, dan dengan kebodohan hewan ternak tersebut dia akan bisa apa? Masuk ke dalam tanah larangan tersebut. Sehingga Syekh dengan perumpamaan seperti ini, Syekh menyebutkan bahwasanya makna kedua itu lebih apa? Lebih asah, lebih benar ya. Lebih benar. Yang mana syubhat ini merupakan perantara seseorang akan terjatuh ke dalam perkara yang haram, kecuali bagi orang-orang yang berilmu. Sehingga di dalam hadis ini Nabi memberikan perumpamaan sebagai gambaran ya. Yang namanya hewan ternak dia akan nggak tahu ya. Dia tidak akan tahu mana tanah larangan, mana tanah yang bisa dia mencari makan di sana. Sebagaimana hewan ternak dia nggak memiliki ilmu ya. Kalau kita yang bisa manusia yang memiliki akal, mungkin kita tahu ya, ini adalah tanah orang, ini adalah tanah kawasan pemerintahan kita yang tidak sembarangan orang boleh memasukinya dan lain sebagainya macamnya. Namun berbeda dengan hewan ternak ya, hewan ternak yang dia tidak bisa mengetahui perkara-perkara yang haram ya. Kalau dia digembalakan di sekitar tanah yang haram, tanah larangan, maka sangat dikhawatirkan dia akan bisa terjatuh ke dalam perkara yang haram, ya. Dan ini merupakan perumpamaan yang sangat bagus dari Nabi SAW ya, perumpamaan yang sangat bagus dari Nabi SAW. Sehingga saya menyebutkan sebuah faedah dari perumpamaan ini ya, bahwasanya di antara metode pengajaran yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun oleh Nabi SAW adalah dengan memberikan perumpamaan untuk memudahkan pemahamannya, untuk memudahkan agar kita memahami dalil dengan mudah. Dan hal itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tilkal amsalu nadribuha linnas, bahwasanya perumpamaan itu kami kemukakan untuk manusia. Wa ma ya'qiluha illal alimun, dan tidak akan bisa yang memahaminya kecuali apa? Kecuali orang-orang yang memiliki ilmu. Itu untuk memudahkan kita untuk memahami perkara-perkara agama ya. Adanya perumpamaan atau permisalan ini diantara jalan syariat untuk memudahkan kita memahami ilmu ya. Sebagaimana yang juga diamalkan oleh Nabi SAW untuk memudahkan para sahabat ataupun kaum muslimin untuk memahami hakikat syubhat. Maka di sini Nabi SAW memberikan perumpamaan seperti apa? Seperti pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan. Coba perhatikan, kita lanjutkan. Ala wa inna likulli malikin hima, dan ketahuilah bahwasanya setiap raja memiliki tanah larangan, memiliki daerah-daerah kekuasaan atau daerah-daerah atau tempat-tempat yang tidak sembarang orang bisa memasukinya atau bisa menggunakannya ya. Seperti istana kepresidenan misalnya, nggak bisa kita seenaknya mengambil air di sana ya, numpang ke WC di sana nggak bisa seenaknya. Dan yang masuk di sana pun itu orang-orang yang tertentu saja, yang mereka sudah mengetahui dirinya dibolehkan nggak masuk ke sana. Seperti itu ya. Setiap raja mereka biasanya memiliki tanah larangan. Ala wa inna himallahi maharimu, dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala juga memiliki apa? Memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Adalah apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana setiap kita tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tanah larangan yang dimiliki oleh seorang raja atau seorang pemimpin, seorang presiden, yang mana kita sudah maklum ya, tidak sembarangan manusia, tidak sembarangan kita yang bisa masuk ke dalamnya. Maka begitu juga apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh untuk memasukinya. Dan di sini Nabi SAW memberikan perumpamaan dengan tanah larangan raja ya, karena biasanya manusia lebih memahami ya,
kalau dia mengetahui ini tanah larangan raja, maka mereka sudah memaklumi, sudah memahami bahwasanya mereka tidak boleh memasukinya. Maka juga seharusnya ketika seseorang mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga memiliki tanah larangan, yaitu apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita juga memahami itu pun juga lebih tegas. Ini merupakan lebih tegas lagi, kita tidak boleh melakukannya, ya. Kita tidak boleh melakukannya. Kemudian Nabi SAW pun melanjutkan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ini akibat dari akibat dari dosa, ya. Ala wa inna fil jasadi mudghah, dan ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu terdapat mudghah. Mudghah apa artinya? Segumpal daging, ya. Ala wa inna fil jasadi mudghah, dan ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging, mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila segumpal daging tersebut itu sehat, maka sehatlah seluruh badannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila segumpal daging tersebut sakit, maka sakitlah seluruh badannya. Ala wahyal qalbu, dan ketahuilah bahwasanya dia adalah hati, ya. Bahwasanya segumpal daging tersebut adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslim, dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian jemaah sekalian, di sini Nabi SAW lebih memberikan penegasan lagi bagaimana seharusnya kita lebih berhati-hati terhadap perkara-perkara yang haram, atau perkara-perkara yang menjerumuskan kita ke dalam perkara yang haram, yaitu Nabi SAW menyebutkan akibatnya bahwasanya perkara-perkara yang haram itu memberikan akibat yang buruk kepada hati. Itu akan memberikan akibat yang buruk kepada hati. Sebagaimana dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, idza adnabal abdu nukitat fi qalbihi nuqtatun as-sauda, ya. Apabila seseorang melakukan kesalahan, ya, berbuat dosa, maka akan di hatinya akan terdapat titik-titik hitam. Semakin banyak dosa yang dilakukan, maka akan semakin banyak titik-titik hitam di dalam hatinya. Dan ini merupakan dalil tegas sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim, ya. Nabi SAW mengaitkan akibat buruk dari terjatuhnya seseorang ke dalam perkara haram dengan berpengaruh dengan hatinya. Ini merupakan dalil yang sangat tegas agar kita benar-benar berhati-hati terhadap perkara yang haram, dan begitu juga terhadap perkara-perkara yang syubhat. Dan di sini dalil bahwasanya kalau seandainya kita mendapati perkara-perkara syubhat, baik itu dalam perkara agama kita ataupun di dalam perkara-perkara yang bermuamalah, ya, muamalah dalam antara manusia, maka seharusnya bagi kita untuk berusaha untuk mengangkat perkara syubhat tadi, yaitu dengan belajar. Karena di sini Nabi SAW menyebutkan akibatnya itu berkaitan dengan hati, ya. Sedangkan Ibnu Qayyim mengatakan seharusnya perhatian seseorang kepada hati itu melebihi perhatiannya kepada badan. Sebagaimana manusia benar-benar memperhatikan badannya, make upnya lah, bentuk badannya, fisiknya, segala macamnya, seharusnya mereka juga benar-benar memperhatikan hatinya lebih dari itu. Dikarenakan keselamatan manusia di akhirat itu tergantung dari tergantung dari hatinya. Dikarenakan keselamatan manusia, keselamatan atau kesengsangaraan manusia di akhirat itu tergantung dari hati, kata Ibnu Qayyim, ya. Maka selayaknya seseorang lebih memperhatikan hatinya, kesehatan hatinya dibandingkan kesehatan badan. Sebagaimana mereka lebih merawat badannya, ya, maka seharusnya mereka lebih merawat hatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan, ya. Di antara di dalam juz 30 Allah Subhanahu wa taala mengatakan beberapa ayat yang berkaitan dengan hati. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah mereka mengetahui ketika mereka dibangkitkan dari kubur? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Dan ketika itu apa-apa yang ada di dalam hatinya akan dinampakkan, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan standar keselamatan atau kesengsaraan manusia di akhirat itu dengan Dengan apa-apa yang ada di
apa-apa yang di hati. Bahkan di dalam ayat lain Allah mengatakan, wa innahu ala raj'ihi laqadir yauma tubalas sarair. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan untuk apa? Untuk mengembalikan manusia ke dunia. Akan tetapi di akhirat nanti apa? Yauma tubalas sarair. Dan di hari akhirat adalah hari apa? Di mana rahasia-rahasia yang ada di dalam hati akan Allah nampakkan semuanya. Akan Allah nampakkan semuanya. Sehingga dengan dalil-dalil ini menjelaskan bahwasanya perhatian kita terhadap hati kita, keselamatan hati kita itu seharusnya lebih dibandingkan apa? Perhatian kita kepada badan kita. Kepada badan kita ya. Sehingga Ibnu Qayyim pun membagi hati menjadi tiga ya. Membagi hati menjadi tiga, yang mana seharusnya kita lebih memperhatikan ini. Pembagian yang pertama itu apa? Hati yang sehat atau hati yang hidup. Yang kedua hati yang mati ya. Kami menyatakan hati yang mati. Yang mana ini benar-benar hati yang tidak lagi merasakan merasakan dosa, tidak mampu lagi memikirkan dosa ya. Kemudian yang ketiga hati yang hati yang sakit, dan inilah umumnya manusia ya. Mungkin kita pun masuk kepada pembagian yang ketiga, hati yang sakit. Kalau hati yang sehat, hati yang bagaimana? Yang hati yang sehat biasanya apa? Seperti badan yang sehat. Seseorang yang biasanya badannya sehat ya, badannya sehat, ketika dia kena flu misalnya, nyaman nggak badannya? Dia pun tidak akan merasa nyaman ya. Dan ketika dia tidak nyaman, dia berusaha nggak untuk berobat, untuk mengangkat penyakitnya? Berusaha. Inilah diantara ciri-ciri badan yang sehat. Dan begitu juga hati yang sehat ya. Dan begitu juga hati yang sehat. Hati yang sehat yang dia terbiasa dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal soleh. Namun ketika dia terdapat penyakit ya, ketika hati tersebut dihinggapi penyakit hati, maka dia sesegera mungkin merasakan efek buruknya. Dan diantara bentuk hati yang sehat, ketika datang penyakit dia berusaha untuk mengangkat penyakit tersebut. Ini diantara ciri hati yang sehat yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim ya. Dan hati yang kedua, hati yang mati. Ini hati yang parah ya. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hati yang ini. Hati yang mati itu seperti bangkai katanya, atau seperti mayit. Yang mana mayit, seorang mayit itu seperti bangkai. Ketika ditusuk-tusuk dia merasakan nggak akan merasakan. Begitu juga hati yang mati. Ini yang separah-parah manusia ya. Seorang yang memiliki hati yang mati, dia nggak bisa lagi merasakan merasakan bahaya dosa yang hinggap di hatinya. Sehingga dia selalu menuruti hawa nafsunya. Dia selalu berbuat buruk dan tidak sadar itu merupakan keburukan. Dan ini ada manusia-manusia seperti ini ya. Bahkan kalau kita nasihati justru kita yang diingkari. Dan ini ada. Dan Ibnu Qayyim mengatakan ini di antara bentuk ciri-ciri hati yang mati, yang sudah tidak bisa lagi mengenal dosa, sebagaimana kebalikan dari hati yang sehat. Dan dia pun tidak berusaha, dan sangat susah dan berat baginya untuk mengangkat penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya, kecuali hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hati yang sakit ya. Hati yang sakit yang mana dia sebagian hatinya masih sehat, namun masih terdapat penyakit hati di dalam hatinya. Dan inilah umumnya kita ya, dan inilah umumnya manusia. Terkadang kita berusaha untuk beramal soleh, namun terkadang kita nggak sadar, baik secara sadar ataupun secara tidak sadar, terkadang kita masih terjatuh ke dalam perkara-perkara yang haram atau ke dalam dosa. Namun tetap kita terus berhati-hati ya. Namun kita tetap terus berhati-hati untuk menjaga hati kita ya, karena keselamatan ataupun kesengsaraan kita di akhirat nanti itu ditentukan dengan hati ya. Sebagaimana dalam ayat ini Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun, yang mana pada hari tersebut tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Sehingga para ulama mengatakan, termasuk Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya seharusnya manusia perhatiannya terhadap hati itu seharusnya melebihi perhatiannya
terhadap badan. Ada yang bertanya? Seharusnya itu apa? Melebihi perhatiannya terhadap badannya. Kemudian Al-Qayyim juga menjelaskan bagaimana cara merawat hati. Bagaimana cara merawat hati? Kalau di dalam hadis ini jelas, di antara cara merawat hati itu apa? Dengan menjaga dari perkara-perkara yang haram, ya. Dengan menjaga dari perkara-perkara yang haram. Namun Al-Qayyim menjelaskan dengan memberikan perumpamaan menyamakan dengan badannya. Kalau badan, sebagaimana seseorang berusaha menjadikan badannya sehat, maka dia apa? Menjaga makannya. Berolahraga mungkin, ya, berolahraga, menjaga badannya, berolahraga dan beraktivitas yang bermanfaat agar badannya sehat. Dan begitu juga hati. Hati pun apa? Memiliki apa? Cara-cara untuk agar hati tersebut apa? menjadi sehat. Yaitu memperhatikan makannya, ya. Hati kita menjadi sehat itu dengan apa? Dengan beribadah, jelas. Sebenarnya sudah dikatakan oleh apa? Ibnu Qayyim, ya. Di antara bentuk makanan hati kita agar hati kita terus sehat itu dengan apa? Dengan beribadah, dengan beramal soleh. Dan inilah makanan hati yang sehat, ya. Setiap amal soleh yang kita lakukan, maka itu pun akan menjadikan hati kita apa? Menjadi sehat. Dan begitu juga di antara bentuk ibadah lain yang menjadikan hati kita sehat adalah apa? Dengan berzikir, ala berzikrillah tatma'innul qulub, ya. Dan ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan hati tenang. Dan inilah di antara cara-cara untuk menjaga hati kita, ya. Selain menjauhi perkara-perkara yang haram, tentu kita harus memberikan makanan-makanan yang sehat untuk hati kita, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah di antara apa-apa yang disampaikan oleh ulama kita di dalam menjelaskan hadis ini, ya. Yang mana perkara-perkara syubhat tersebut adalah perkara-perkara yang sangat diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang haram. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan akibatnya itu berkaitan dengan apa? Akibat buruk bagi hati kita. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam hadis ini. Mungkin ada pertanyaan atau ada hal-hal penjelasan yang kurang dipahami. Ustaz, Ya. apakah pembuat syubhat itu terjatuh kepada kekufuran? Karena kan ini akhir Desember, Ustaz. Ada salah satu departemen agama yang menyatakan boleh mengucapkan selamat Natal. Apakah terjatuh kepada kekufuran, Ustaz? Di sini seperti yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, ya. Sebagaimana pembahasan bid'ah dulu. Perkara syubhat ini berkaitan tentang konteks syubhatnya. Berkaitan dengan konteks syubhatnya, ya. Ada perkara syubhat tersebut yang menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Sebagaimana yang ditanyakan itu jelas. Yang berkaitan dengan penghalalan pengucapan Natal karena orang-orang yang bertauhid, ya, orang-orang yang beriman, maka melazimkan baginya untuk apa? Selain menjaga imannya, maka melazimkan dirinya untuk apa? Untuk berlepas diri dari kekufuran dan ahli dan orang-orang yang melakukan kekufuran tersebut, ya. Itu diantara kelaziman dari iman. Adapun perkara-perkara syubhat yang berkaitan dengan kerusakan iman seperti itu, ya. Kerusakan iman, apalagi contohnya tentang apa? Perayaan Natal. Wallahu alam, tentu perbuatan ini akan menjerumuskan kepada syubhat ini, menjerumuskan kepada kekufuran. Namun kalau seandainya perkara syubhat tersebut berkaitan dengan perkara-perkara sunnah, misalnya perkara hukum sunnah, atau berkaitan dengan ibadah, dengan hal-hal yang furu', bukan hal-hal yang mendasar menjadi keimanan kita, mungkin itu tidak terjatuh ke dalam kekufuran. Sebenarnya seorang yang ragu, ya, ini hukumnya sunnah atau enggak, takbir seperti ini atau seperti ini, karena ini perkara sunnah, ya, mana yang lebih afdal ini atau ini, maka ini tidak termasuk ke dalam perkara-perkara yang menjatuhkan seseorang ke dalam kekufuran. Melihat konteks syubhatnya. Yang tadi itu termasuk, Ustaz? Kalau perbuatannya termasuk. Bolehnya mengucapkan selamat Natal? Iya, jelas. Karena jelas di dalam masalah toleransi telah jelas Nabi Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan-batasan, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan tentang toleransi. Bukan berarti toleransi tersebut kita ikut campur di dalam
Di dalam agama mereka, apalagi kita mengucapkan selamat ya. Walaupun sekarang banyak para dai atau adanya sebagian dai yang mereka berusaha memunculkan syubhat-syubhat agar kaum muslimin bisa mengucapkan selamat, memperbolehkan ya, membolehkan mengucapkan selamat atau ikut di dalam perayaan-perayaan mereka, mungkin dengan berpakaian seperti pakaian mereka atau segala macamnya. Tentu ini merupakan syubhat-syubhat yang bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kekufuran. Seolah-olah mereka adanya di hati mereka itu untuk membolehkan acara-acara yang mereka lakukan. Tentu ini syubhat seperti ini, kalau contohnya seperti ini adalah syubhat yang bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Memakai atributnya termasuk kan? Termasuk. Biasanya kan kalau bekerja di perusahaan kalau ada itu kan disuruh pekerjanya memakai atribut Natal. Iya. Si pekerja termasuk saya. Kan Termasuk. terpaksa disuruh pakai. Kalau di dalam masalah seperti ini, kalau dalam masalah pekerjaan misalnya, salah seorang wong alam, lupa saya namanya, ada sebuah fatwa ya, kalau seandainya dalam pekerjaan tersebut di dalam masalah keimanan, masalah syubhat yang berkaitan dengan kekufuran, mereka harus mengingkarinya. Mereka harus mengingkari karena ini berkaitan dengan berkaitan dengan keimanan. Bahkan Allah sebenarnya tegas terhadap perayaan Natal ya, tegas terhadap perayaan Natal, bahwasanya pada Natal itu jelas bahwasanya di sana terdapat kesyirikan yang menyamakan derajat Nabi Isa sebagai sebagai Tuhan dan segala macamnya. Bahkan Allah SWT mengatakan sebagai sebagai keburukan yang amat besar. Allah SWT mengatakan seperti itu, keburukan yang amat besar, yang mana dituntut seseorang di dalam pekerjaannya, kalau seandainya mereka diharuskan, diwajibkan untuk melakukan seperti itu, untuk menjaga hatinya bagaimana? Keluar, cari pekerjaan lain ya. Karena rezeki Allah sangat luas ya. Karena rezeki Allah bukan hanya berkaitan dengan bukan hanya berkaitan dengan segelintiran manusia saja. Banyak pekerjaan-pekerjaan lain ya. Yang jelas kita nampakkan pengingkaran kita. Apalagi di dalam negara kita memiliki undang-undang kebebasan di dalam beragama. Sebagaimana yang sering kita lihat, kita baca ya, undang-undang seperti itu ternyata ada. Ketika adanya permasalahan-permasalahan seperti ini, maka muncullah undang-undang yang selama ini kita ketahui ya. Selama ini kita tidak mengetahui bahwa ada undang-undang seperti itu. Namun ternyata dengan adanya permasalahan-permasalahan seperti ini, kita bisa mengetahui ternyata di negara kita ada undang-undang yang menjamin kebebasan kita di dalam beragama. Dan hal semacam itu pun diatur di dalam agama kita. Yang mana agama kita menuntut kita untuk Untuk berlepas diri terhadap terhadap kekufuran dan ahli kufur atau orang yang menjalankan kekufuran tersebut ya. Mungkin itu juga wallahu alam. Ada yang lain? Tupai itu benar atau Apa? Tupai ya. Makan tupai. Tapi makannya masih berhenti ya Rambi. Iya. Kalau kaidah-kaidah yang kita pelajari halal insyaallah, Pak. Halal bukan? Iya. Halal. Udah biasa ya. Halal insyaallah, karena nggak ada yang dalil kuat yang mengharamkan, yang ada tuh kaidah yang membuat diharam tuh nggak ada. Ini mbaknya pakai bismillah kan? Bismillah. Dan itu berlaku hewan yang harus disembelih ya. Mati tinggal dalam lima. Hah? Cepat. Camparan. Tupai ini mana? Bapak. Buah palo malam kalau dia mengatakan haram, orang nggak tahu. Buah pala. Baru. Ada mengatakan padu itu bukan untuk bumbu masak. Iya. Tidak digunakan kan? Iya. Kalau untuk masalah yang khamar, kalau kita lihat dasarnya, apapun semua yang membuat seseorang membuat mabuk, tentu itu menjadikan hal itu haram. Tergantung pengelolaannya, Bang. Sampai tapai pun kalau dikelola, difermentasi, dikelola menjadi khamar, maka dia pun menjadi haram ya. Tapai ubi, begitu juga kepala, begitu pun anggur. Ketika dikelola, tergantung pengelolaannya. Kalau dia dikelola dan pengelolaan tersebut membuat jenisnya menjadi yang memabukkan, maka itu menjadi haram. Tapi pada dasarnya itu bukan yang haram ya. Kalau masak itu enggak. Oh itu enggak haram. Enggak haram pengelolaannya ya. Kalau itu dijadikan sebagai khamar, tentu itu menjadi perkara haram. Sebagaimana anggur. Anggur dasarnya itu halal, enggak apa-apa kita makan ya. Atau tapai misalnya, enggak masalah kita memakannya.
Namun ketika dikelola dengan cara-cara yang khusus ya, sehingga itu menjadi memabukkan, tentu itu akan merubah merubah hukumnya nanti lagi. Namun pada dasarnya tetap halal muamalah ya. Ya. Itu jual beli atau ada pakai? Jangan berkuas hendak bapak dulu, ibu masak rumah. Pakai pun palu enggak. Tidak masalah dong. Jadi tanjono, itu kan itu gue. Enggak masalah. Enggak masalah ya. Jadi kalau biji ganja itu tak kan sebagian kampung kan kayak Aceh, biji ganja itu diseluruhnya di kopi, cuma kopi. Kalau ini wallahualam ya, kita pernah bertanya juga. Sampai ganja pun ini takut disalahpahami nanti ya. Sebatas yang kami ketahui dan kami juga pernah bertanya kepada sebagian teman-teman yang sudah menelitinya, ganja pun sebenarnya pada dasarnya dia tidak memabukkan katanya. Jadi sayur. Bahkan sebagian orang-orang di Aceh itu menjadi sayur. Bahkan biasa mereka menggendong karung-karungnya junjung ganjo itu Pak. Cuma ketika dibawa keluar itu sudah disalahgunakan lagi. Yang mana biasa orang-orang menjadi sayur, membuat ganja itu sebagai sayuran, membuat bumbu ya, menjadikan itu sebagai bumbu. Yang mana pada dasarnya dia bukan memabukkan. Namun ketika itu dikelola, diolah atau bagaimanalah cara pengolahannya, dijemur atau segala macamnya ya, sehingga itu menjadi hal yang memabukkan, maka inilah yang merubah hukumnya lagi. Namun karena itu sudah menjadi undang-undang, ada undang-undang khusus ya. Orang luar Aceh itu nggak boleh menanam ganja atau segala macamnya, maka kita taat kepada pemerintah kita ya. Karena mudaratnya sangat besar. Walaupun pada dasarnya ganja itu nggak memabukkan ya. Tapi kalau kita menanamnya sangat bermudarat ya, orang menyalahgunakan nanti. Maka kita taat kepada pemerintah kita untuk tidak menggunakannya ataupun menanamnya. Walaupun kita menanamnya untuk keperluan yang halal misalnya ya. Tapi dikhawatirkan orang lain nanti menggunakan dengan hal-hal yang tidak baik nanti. Sama juga dengan alkohol. Sama dengan alkohol mungkin. Kalau untuk parfum, Enggak usah. beda dengan minum. Dimana itu walaupun itu terdapat pembahasan rinci dari ulama ya. Nah mungkin ini bisa kita jelaskan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Tentang apa Ustaz? Yang jadi subhat kini masalah bersunat Ustaz. Sunat bagi Perempuan. Karena bagi orang kesehatan kan gini ditiadakan bersunat perempuan. Bang supaya ditiadakan loh. Tidak boleh sunat bagi kesehatan Ustaz. Sebetulnya disayat Alasannya? itu kami baca Ustaz. Walaupun Jambi ya, walaupun Kunambi dan pengaruh lain. Tapi para ulama menjelaskan ada pengaruhnya ya. Syariat. Iya syariat. Bahkan Nabi SAW tetap mensyariatkan perempuan. Sebenarnya orang kesehatan ada nomor kan? Insya Allah akan ada sebagian orang kesehatan yang kenal itu ya. Insya Allah tenaga kesehatan kita umumnya Muslim. Dan mudah-mudahan itu bisa dijelaskan ya. Dan pengetahuan kami untuk menyunat wanita itu enggak seribet menyunat pria ya. Sepengetahuan kami seperti itu. Walaupun kami enggak pernah melihat secara langsung ya. Mungkin Mapeki memiliki anak perempuan mungkin tahu ya. Menyunat perempuan enggak sesulit pria kan. Bahkan Nabi SAW mengatakan kalau seandainya daging yang diambil itu sedikit aja diambil ya. Kalau berlebihan mengambil itu memudarat ya. Tapi kalau membiarkannya begitu saja itu pun memiliki mudarat. Cukup mengambil sedikit saja. Mungkin orang-orang yang memiliki ilmu tentang itu mungkin lebih paham bagaimana tentang mengambilnya. Tetap yang jelas sunat bagi wanita tetap syariat ya. Tetap disyariatkan. Mudah-mudahan dengan umumnya tenaga medis kita adalah seorang yang muslim ya. Mudah-mudahan ini bisa kita jelaskan. Ahli kesehatan. Walaupun diteliti dengan kesehatan, tapi kalau itu bertentangan dengan syariat, tetap syariat itu lebih kita dahulukan. Dan kita yakin bahwasanya apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengandung maslahat terhadap kehidupan kita. Sebagaimana dijelaskan ulama. Maslahat terhadap sunat khitan bagi wanita, ini maslahatnya sangat besar ya. Ini berkaitan dengan syahwat wanita. Sebagaimana kita baca bahwasanya kalau berlebih-lebihan mengambil daging khitan tersebut, maka di antara mudaratnya itu bisa mengurangi syahwatnya wanita. Tapi kalau kita membiarkan begitu saja, maka ini bisa bermudarat untuk Untuk berlebih-lebihnya syahwat wanita. Tetap kita disyariatkan mengambil khitan ya.
khitan sebagaimana disyariatkan oleh apa? Oleh agama kita. Berarti bisa dijelaskan ke terrealisata. Iya, mudah-mudahan bisa dijelaskan. Atau kita cari orang yang mampu untuk melakukannya. Tapi hukumnya wajib atau sunnah? Kalau kita melihat dari maslahatnya, kita lihat dari kemaslahatnya wajib, Pak. Karena itu mengantarkan kepada kebaikan, kepada apa namanya? Itu menghalangi seseorang dari keburukannya ya, dosa. Berarti lawannya haram. Iya, haram. Ya, kalau nggak sunnah itu ya. Haram jadi, Pak. Itu kalau ada tenaga medis yang namu tuh Sebagaimana kaidah usulnya, apa-apa yang mengantarkan kepada sesuatu yang wajib, maka sarana tersebut menjadi wajib. Dan apa-apa yang menjadikan hal tersebut mengantarkan seseorang kepada yang haram, maka hal tersebut menjadi haram. Sedangkan menghindari zina tentu ini wajib ya. Kita menghindari agar tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara zina tentu ini merupakan hal yang wajib, dan sarana untuk melakukannya pun menjadi wajib ya. Wallahu taala a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.